Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1, kelas analisis multivariat 1 kelas B akan mempresentasikan terkait hasil penelitian kami dengan judul penerapan analisis diskriminan linier terhadap ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha berdasarkan motivasi, kepuasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam berwirausaha. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan yang ada latar belakang dan tujuan. Sebanyak 9.770.000 penduduk ternyata menganggur di Indonesia ini, dan angka tersebut merupakan sumbangsi dari lulusan universitas yang menganggur sebesar 999.500. Oleh karena itu, perlu adanya pembukaan lapangan pekerjaan melalui wirausaha. Dan tentunya mahasiswa sebagai generasi muda merupakan harapan bangsa yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, perlu diketahui bahwa ternyata Indonesia dalam wilayah ASEAN menduduki peringkat kedua terbawah di dimensi kewirausahaan. Dan pemerintah ternyata juga menunjang kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha melalui program pemerintah yang bernama PKMI. Namun demikian, biasanya mahasiswa juga sebenarnya belajar sendiri terkait bagaimana cara mengembangkan wirausahanya, tetapi perlu diketahui ternyata sebagian mahasiswa tidak tangguh dalam berwirausaha. Sebenarnya faktor apa sih yang mampu mengelompokkan ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha, yang kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha, dan yang ketiga adalah untuk memperoleh fungsi diskriminan dua faktor yang terbaik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, sumber data yang kami gunakan adalah data primer dengan populasinya yaitu seluruh mahasiswa di Malang yang pernah atau sedang berwirausaha, dan sampel yang kami gunakan adalah 40 mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah atau sedang berwirausaha. Langkah analisis dalam penelitian ini yang pertama menentukan variabel penelitian, yang kedua menentukan metode survei, kami menggunakan data primer dengan purposive sampling, yang ketiga menyusun kuesioner penelitian berskala Likert, yang keempat melakukan studi kepustakaan, kemudian menguji instrumen penelitian dengan pilot test, yang keenam menguji asumsi yaitu normalitas multivariat dan homogenitas matriks seragam-ragam, yang ketujuh menguji variabel signifikan dalam mengelompokkan ketangguhan mahasiswa, kemudian menguji perbedaan kategori tersebut, menghitung kontribusi variabel prediktor terhadap ketangguhan mahasiswa, yang ke-10 membentuk fungsi diskriminan dan menginterpretasikan, selanjutnya menghitung akurasi fungsi diskriminan. Selanjutnya hasil dan pembahasan untuk variabel penelitian, kami menggunakan 4 variabel penelitian dengan variabel responnya yaitu ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha dengan kategori 0 tidak tangguh dan 1 tangguh. Kemudian 4 variabel prediktornya yaitu untuk X1 motivasi mahasiswa, X2 kepuasan mahasiswa dalam berwirausaha, X3 pengalaman berwirausaha, serta X4 pengetahuan wirausaha. Selanjutnya yaitu pemeriksaan validitas, yaitu dengan membandingkan hitung dengan tabel 0,3665. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Next. Nah, dari hasil-hasil di atas didapatkan bahwa item X11, X27, dan X45 tidak valid, sehingga dihilangkan dan dilakukan pemeriksaan validitas kembali. Kemudian setelah dihilangkan dan dilakukan pemeriksaan validitas kembali, maka seluruh item memiliki nilai hitung lebih dari tabel 0,365, sehingga semua item dinyatakan valid. Next. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan reliabilitas, dapat dilihat bahwa semua variabel dikatakan reliabel karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Selanjutnya kita dapat lihat deskripsi data yaitu mengenai rata-rata dari X1 sampai dengan X4 yang tangguh dan tidak tangguh, dan dapat kita lihat bahwa rata-rata X2 tangguh dan tidak tangguh memiliki perbedaan yang paling besar daripada X1, X3, dan X4. Selanjutnya yang pertama kita melakukan uji asumsi. Yang pertama adalah normal multivariat. Dapat kita lihat semua nilai p-value-nya lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor berdistribusi normal multivariat. Dan uji asumsi yang kedua adalah homogenitas matriks seragam-peragam. Di sini kami menggunakan box M dan dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,191 yang lebih dari 0,05, maka memenuhi asumsi homogenitas matriks seragam-peragam.
Soalnya ada uji signifikansi variabel prediktor terhadap variabel respon. Jika p-value-nya kurang dari nilai alfa 0,05, maka 0 ditolak. Dapat dilihat di tabel bahwa terdapat dua variabel yaitu x1 dan x2 yang nilai p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dua variabel tersebut memiliki pengaruh paling besar untuk dapat digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan antar kategori. Selanjutnya, uji perbedaan kategori ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Dapat dilihat bahwa p-value atau signifikansinya sebesar 0,01, ini menggunakan uji Wicks lambda, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata variabel diskriminan untuk kategori tangguh dan tidak tangguh pada variabel respon. Kemudian kontribusi variabel prediktor terhadap variabel ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha berdasarkan canonical correlation sebesar 0,506, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 50,6% ketangguhan mahasiswa dipengaruhi oleh 4 variabel prediktor yang sudah dijelaskan tadi, sedangkan 49,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Kemudian selanjutnya adalah fungsi analisis diskriminan. Dalam menentukan fungsi diskriminan, digunakan metode anti-independent together, sehingga fungsi diskriminan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Next. Kemudian interpretasi fungsi diskriminan, yaitu membagi berdasarkan cut-off. Dengan perhitungan ZCU didapatkan nilai ZCU adalah min 0,00035, sehingga berdasarkan nilai tersebut didapatkan keputusan yang pertama, angka skor kasus di atas ZCU akan masuk dalam kategori tangguh dengan kode 1, dan di bawah ZCU akan masuk ke dalam kategori tidak tangguh atau kode 0. Next. Kemudian akurasi model fungsi diskriminan didapatkan dari tabel classification result. Hal ini menunjukkan bahwa 100% dari 40 mahasiswa yang diolah telah dimasukkan pada grup yang sesuai dengan data semula. Dan dapat dilihat bahwa tingkat akurasinya pada kode A yaitu sebesar 70%. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata variabel diskriminan untuk kategori tangguh dan tidak tangguh pada variabel ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Pengelompokan variabel tersebut menjadi dua kategori disebabkan oleh dua variabel prediktor yang secara signifikan berpengaruh, yaitu variabel motivasi dan kepuasan mahasiswa. Adapun variabel pengalaman dan pengetahuan itu tetap berpengaruh, namun tidak secara signifikan terhadap variabel respon. Fungsi diskriminan yang terbentuk sebagai berikut, yang memiliki keakuratan klasifikasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 70%. Sehingga fungsi tersebut cukup layak digunakan untuk memprediksi kategori ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Jika fungsi diskriminan kurang dari min 0,0035, maka mahasiswa dikategorikan tidak tangguh, sedangkan jika fungsi diskriminan lebih dari min 0,0035, maka mahasiswa dapat dikategorikan tangguh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang mau bertanya atau memberi saran. Saya izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Untuk tim peneliti saya minta tolong di slide yang uji reliabilitas tadi. Oke. Di sini kan teman-teman menggunakan uji Cronbach's alpha. Nah, pertanyaanku ini sih ya, maksudnya kayak selain uji ini ada uji apa lagi, terus kenapa menggunakan uji ini gitu, yang menjadi alasan teman-teman lah menggunakan uji ini itu kenapa gitu, kenapa nggak yang lain? Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 bisa langsung dijawab, silakan. Baik, terima kasih terlebih dahulu untuk pertanyaannya Arnold. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arnold. Untuk untuk pemeriksaan reliabilitas ini sebenarnya kami menggunakan referensi dari
ahli. Nah, sebenarnya itu reliabel di sini ini 0,6 sampai 0,8. Tapi kalau sangat reliabel, dikatakan sangat reliabel itu kalau nilai Cronbach alfanya itu 0,8 sampai 1. Nah, namun juga ada yang beranggapan bahwa kalau lebih dari 0,6 itu sebenarnya sudah reliabel. Begitu, Arnold. Apakah kurang menjawab atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, berarti karena mengikuti ini ya, referensi ya? Iya, betul, Arnold. Dari Oke. ahli, iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Arnold. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau saran? Saya ingin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Baik, untuk kelompok 1 kelas B, saya izin bertanya pada slide kesimpulan. Tadi pada kesimpulan, kalau tidak salah, saya mendengar dari Bella menjelaskan bahwa variabel pengalaman dan pengetahuan berpengaruh, namun tidak signifikan. Setahu saya, kalau tidak signifikan berarti tidak berpengaruh. Jadi, maksud dari berpengaruh namun tidak signifikan itu seperti apa ya? Terima kasih. Iya, silahkan kelompok 1. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab aja ya. Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya Saudari Ayu. Saya izin menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi kami, sebenarnya saat ingin membentuk fungsi diskriminan dan membuang beberapa variabel yang tidak berpengaruh, itu kan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa yang dibuang. Nah, namun ketika kami menggunakan metode yang together tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Firoz, yaitu di mana ya? Yang ini enter independence together. Nah, ternyata keempat variabel itu masuk ke dalam fungsi diskriminan. Nah, kami beranggapan kami berdiskusi dan menurut kami variabel pengalaman dan pengetahuan mahasiswa dalam berwirausaha ini memang tidak signifikan, namun tetap berpengaruh sedikit begitu. Jadi pengaruhnya tidak begitu signifikan terhadap perbedaan dari ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Seperti itu, Saudari Ayu. Apakah cukup menjawab atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin aku izin saran, karena kesimpulan kata-kata tetap berpengaruh namun tidak signifikannya itu didapatkan dari 2 uji yang berbeda, mungkin bisa ditulisin kesimpulan per masing-masing uji, jadi pembaca nggak bingung melihatnya kayak berpengaruh namun tidak signifikan begitu. Jadi kan tetap ada 2 sumber yang berbeda dari kesimpulan itu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Ayu untuk sarannya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Izin bertanya, Tika. Iya, silahkan Kak. Saya kurang paham, tolong jelaskan lagi perbedaan langkah 7 dengan langkah 9. Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk perbedaan dari langkah ke-7 dan ke-9, untuk yang langkah 7 menguji variabel signifikan dalam mengelompokkan ketangguhan mahasiswa. Jadi menguji
variabel mana saja yang sebenarnya dapat mengelompokkan antara mahasiswa yang tangguh dalam berwirausaha dan tidak tangguh dalam berwirausaha. Kemudian di poin ke-9 itu nanti akan dihitung sebenarnya kontribusi dari variabel prediktor terhadap untuk membedakan variabel respon itu seberapa besar, begitu Kak? Apakah menjawab? Apakah 50%, kalau tidak salah tadi 50,6% itu sudah cukup mampu untuk menggambarkan kontribusi dari variabel yang berpengaruh terhadap ketangguhan mahasiswa? Mohon maaf Kak, apa boleh minta tolong diulang pertanyaannya? Terima kasih. Pada slide tersebut kan dijelaskan bahwa kontribusi variabel prediktor terhadap variabel ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha itu didapatkan 50,6. Menurut kelompok saudara, apakah 50% itu sudah cukup mampu untuk menggambarkan hubungan tersebut? 50% kan setengah-setengah ya, Dek. Cukup mampu dan tidak mampu. Izin menjawab Kak, menurut kelompok kami itu sudah cukup mampu menjelaskan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel respon. Alasannya, Karena sudah lebih dari 0,5 Pak. Kartika, saya izin menyambung pertanyaan ya. iya. Saya ingin bertanya lagi, 50 lebih itu katanya sudah cukup. Nah, itu kan dijelaskan bahwa 49,4% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Nah, itu kira-kira variabel apa sih yang dimungkinkan untuk bisa mempengaruhi ketangguhan mahasiswa itu? Yang selain di dalam penelitian itu. Bagaimana kira-kira, Dek? Gini, kalau misalnya belum ketemu, nanti dicari tahu kira-kira variabel apa sih yang dimungkinkan untuk mempengaruhi yang bisa mendukung variabel ketangguhan mahasiswa ini. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam sarannya gitu ya. Iya, baik Kak. Terima kasih. Sebelumnya kami berdiskusi bahwa untuk variabel penelitian yang sekiranya dapat mempengaruhi di 49,4%-nya bisa jadi seperti modal begitu Kak. Terima kasih untuk sarannya Kak. Oke. Sama mau tanya, tadi di bagian pengambilan sampel itu kan menggunakan purposive sampling ya, metode pengambilan sampelnya. Alasan mengapa menggunakan purposive sampling itu apa?
Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kami menggunakan purposive sampling dikarenakan kami sebenarnya tidak mengetahui jumlah populasinya. Kemudian kami memiliki tujuan tersendiri dalam pengambilan sampelnya. Jadi kami bertujuan mengambil sampel di mana mereka responden sudah pernah berwirausaha atau sedang menjalankan wirausaha. Begitu Kak. Oh, oke, baik. Berarti purposive ini sudah ada ya, maksudnya kriteria responden yang akan diambil itu seperti apa. Mungkin nanti kriteria-kriteria itu bisa ditambahkan, lebih dijelaskan. Kira-kira purposive sampling ini kriterianya itu seperti apa respondennya gitu. Baik Kak, terima kasih sarannya. Sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa di stop share dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1.